Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulianisa dengan NIM C1K01965 dari program studi budidaya perairan jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri dan jamur. Sebelum saya menjelaskan bakteri dan jamur terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit pada ikan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit terdiri dua faktor, yaitu ada penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang dikarenakan adanya bakteri, yaitu jamur, virus, parasit, dan bakteri. Sedangkan penyakit non-infeksi adalah penyakit yang dikarenakan oleh adanya lingkungan buruk seperti pertama, perubahan salinitas air, kedua, perubahan suhu air, ketiga, pH yang terlalu asam dan basa, keempat, kerusakan mekanis, kelima, kekurangan O2 dalam air, ketujuh adalah polusi, zat beracun, dan pestisida. Selanjutnya, setelah mengenal apa itu penyakit, yang saya akan jelaskan materi selanjutnya yaitu bakteri. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali pada ikan. Bakteri menginfeksi organisme lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Adapun gejala-gejala klinis mengenai penyakit pada ikan dan udang yang disebabkan oleh bakteri. Pertama, ada bakteri kidney disease atau BKD. Penyebab Renibacterium salmoninarium. Karakteristik Renibacterium salmoninarium hidup di air tawar atau air laut dengan suhu optimal antara 150 hingga 180 derajat Celcius, menyebabkan penyakit infeksi sistematik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 hingga 12 bulan. Gejala klinis yaitu terlihat lesu, mata menonjol, insang terlihat pucat karena anemia, pendarahan di sekitar anus dan otot, perut kembung, sisik berdiri, hemoragi, abses di beberapa bagian tubuh, warna berubah menjadi kehitaman, media pembawa inang ada Atlantik, salmon atau salmon salar, bertalair, dan negara atau daerah sebaran yaitu ada Australia, Kanada, Italia, Jepang. Adapun yang kedua yaitu early mortality syndrome, penyebab Unicus strain of Ephedrophara hemorrhagicus, gejala klinis warna hyperpurpose, pucat keputihan, hepatop akronis, mengecil, mengkerut, cangkang lunak, dan usus kosong. Adanya bintik atau strip hitam pada Hepatococcus ptozycus, tidak mudah hancur, kenyal, serta sulit pecah bila dijepit dua jari, serta kematian massal 40 hingga 100% dalam 4 hari. Media pembawa inang yaitu Lithopeneus fanami, Paneus chinesis, negara atau daerah sebaran yaitu ada Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Baik, yang ketiga yaitu ada Etuaresiliosis, MPCS metaus, putrefactive disease of cartridge, EPDC, menyebabkan Etuarsil pada gejala klinis timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh ikan, bernanah yang berkembang dalam otot, rusak, dan lambung apabila dibuka akan mengeluarkan gas secara cepat. Luka bernanah bertambah dalam berbagai ukuran. Ikan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata seluruh tubuh ikan, cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang, bintik atau nodul putih mungkin terjadi pada ginjal, hati, limfa, dan insang.
Media pembawa inang ada aligator, bulu babi, anglerfish, catfish, kennel catfish, goldfish, gurami. Negara atau daerah sebaran ada Australia, Kanada, India, dan Indonesia. Ada yang di Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat. Yang keempat yaitu ada Etheric Red Mouse Disease (ERMD), penyebab Yersinia rectoria, gejala klinis harmogia pada jaringan sekutu, warna kulit menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lebih kehilangan keseimbangan renang, kesulitan bernapas, perubahan warna pada tubuhnya yaitu menjadi hitam dan beradangan pada sisiknya. Media pembawa inang ada Atlantic salmon, kennel catfish, brook trout, goldfish, dan brown trout, salmon walking catfish. Negara atau daerah sebaran yaitu ada Australia, Indonesia, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan. Berikut yang kelima ada Etheric Spitsgenia and Codfish (ESC), penyebab Ectophilus ictoliari, gejala klinis menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, menyebabkan radang granulomata. Onigosteceptalitis menyebabkan perilaku abnormal, lesu dan berenang tidak beraturan. Bengkak berkembang di bagian belakang kepala dan mengikis jaringan ikan di bagian ini. Pembekakan angkan alkor ini terjadi sampai ke otak, lubang di kepala. Media pembawa atau inang ada Belanda, Grand Catfish, Blue Catfish, lele lokal, nila, kennel catfish, patin jambal, patin siam, goldfish, walking catfish. Negara atau daerah sebaran ada Indonesia, DKI Jakarta, Meksiko, Jepang, Thailand, Vietnam. Keenam ada fibriosis pada ikan, penyebab Vibrio alginol, Catficus, Parahemocolticus, Polnificus, Ordail. Karakteristik patogen merupakan bakteri pada ekosistem air laut, dan fibriosis masih berupa masalah utama bagi industri budidaya ikan laut. Khusus fibriosis dapat terjadi sepanjang tahun, namun terkait dengan stres akibat penanganan kepadatan tinggi ataupun perubahan cuaca yang ekstrim, tingkat kematian ikan pada stadia larva hingga ukuran fingerling yang terserang bakteri ini dapat mencapai 80 hingga 90%. Gejala klinis ada lemah, hilang nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna kulit buram. Inflamasi pada anus, insang mulut, pangkal sirip yang diikuti dengan peredaran dan lepuh pada permukaan tubuh, serta luka terbuka. Pada infeksi lanjutan terjadi peredaran pada mulut dan pangkal sirip, ekses lendir pada insang, dropsy, warna hati pucat, dan mata membengkak. Ketujuh ada fibriosis pada udang, penyebab fibriosis cervici atau Parahemocolticus dan lain-lain. Karakteristik patogen fibriosis pada larva udang umumnya sebagai penginfeksi sekunder, terutama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan yang tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan stres merosot, kematian yang ditimbulkannya bisa mencapai 100%, terutama pada stadia PL atau juvenil. Gejala klinis tubuh udang nampak kusam dan kotor.
nafsu makan menurun, kerusakan pada kaki, dan insang atau insang berwarna kecoklatan. Jenis bakteri Vibrio spp yang berpendar umumnya menyerang larva udang dan penyakitnya disebut penyakit udang berpendar. Udang yang terserang menunjukkan gejala nekrosis, kondisi tubuh lemah, berenang lambat, nafsu makan hilang, bercak merah pada pleopod dan abdominal, serta pada malam hari terlihat menyala. Udang yang terkena fibriosis akan menunjukkan bagian kaki renang dan kaki jalan dan kaki jalannya menunjukkan melanisasi. Udang yang sekarat sering berenang ke permukaan atau pinggir pematangan tambak. Selanjutnya materi kedua yaitu jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau Regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler, bersel banyak. Adapun gejala klinis penyakit ikan atau udang yang disebabkan oleh jamur, yang pertama ada aphanomycosis atau casket crayfish fleku, penyebab aponemosis ostasi. Gejala klinis menyerang pada jaringan kurtikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi. Otot-otot pada ekor terlihat memutih atau pucat atau merah kecoklatan. Spora P. Hanimokes tadi motil dan dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu berpengaruh pada kecepatan distribusi. Suhu air yang lebih rendah dan terjadinya penurunan spora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Media pembawa inang yaitu ada T-rex spp crab. Kedua ada branchiomycosis. Penyebab branchiomycosis dimigrans. Gejala klinis ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas atau termangap-mangap. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari hingga cendawan menghalangi sirkulasi daerah yang melalui insang berwarna kecoklatan. Adapun media pembawa inang ada common carp, goldfish, pike, salmonidae. Negara, daerah atau sebaran ada India, Italia, Jepang, Polandia. Yang ketiga ada branchiomycosis B atau sanguinis. Penyebab branchiomycosis sanguinis ini adapun gejala klinis bersifat akut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Insang mengalami nekrosis, terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Media pembawa inang atau daerah sebaran ada carp, goldfish, pike. Negara atau daerah sebaran yaitu Australia, India, Jepang, dan Polandia dan Italia. Keempat ada episodik ulcerative syndrome. Penyebab Eponitis invadas sangat invasi di dalam tubuh ikan, air tawar dan atau payau. Gejala klinisnya ini mengakibatkan luka angker dan memicu respon granuloma betis atau bintik merah pada permukaan tubuh kepala, operkulum, dan pangkal sirip renang. Menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Luka terbuka atau robek. Media pembawa inang itu ada belanak, gurami, snakehead. Adapun negara atau daerah sebaran Australia, India, Indonesia, terdiri dari Jawa Barat dan Madura. Ada kelima, sandpaper disease, swinging disease, poinosis. Penyebab itu nose hepatic. Gejala klinis hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas
tulang atau kulit berwarna gelap. Organ bagian dalamnya ini dipenuhi hifa. Adapun media pembawa atau inang Atlantic mackerel, brook trout, black tetra, rainbow trout, the Atlantic herring. Adapun negara atau daerah sebaran Skotlandia, United Kingdom, Sweden, United States. Nah, jadi teman-teman, inilah beberapa gejala klinis yang menyerang ikan dan udang yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.